Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobrol Seru alias Ngobrolin Jurnal Seru bersama saya, Tony Nugroho. Nah, di jurnal kali ini kita akan membahas sebuah penelitian dan pengendalian satwa burung sebagai upaya peningkatan keselamatan di dunia penerbangan yang bernama Anti-Bird Strike. Nah, seperti apa Anti-Bird Strike ini? Saat ini kita sudah bersama dengan Bu Minda Mora dari Puslitbang Transportasi Udara. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Sehat ya, Bu ya, Bu Minda Mora. Lalu juga ada Bapak Yusron Saroni, seorang peneliti burung dari Yayasan Pribumi Alam Lestari. Apa kabar, baik, Bapak Yusron? Baik, alhamdulillah. Luar biasa ya. Langsung aja nih, saya mau bertanya sama Ibu Minda. Sebenarnya Bu Minda, bird strike itu sendiri apa sih? Bird strike ya. Bird strike itu sebenarnya suatu fenomena di mana terjadi tabrakan antara burung baik tunggal maupun dia bergombolan dengan bagian tertentu dari pusat udara. Itu bisa terjadi di bandar udara ataupun di sekitar bandar udara. Gitu. Apakah bird strike ini berbahaya nih, Ibu Minda? Tentunya berbahaya ya, sangat berbahaya. Mungkin kalau orang awam berpikir burung kecil ya, Nah, kemudian itu dia, Bu. Iya, Iya. kemudian ditabrak pesawat kan beratnya Besar. berton-ton, iya. Iya, betul. Lalu paling burungnya mati ya, pesawatnya nggak apa-apa. Saya pun berpikir seperti itu, Bu. Nah, Iya. tapi Ternyata enggak ya? ternyata enggak. Pada kenyataannya impact yang terjadi antara burung dan pesawat itu besar sekali. Apa yang terjadi, Bu, ketika Iya. katakanlah burung itu, ini kalau pemikiran saya yang awam nih ya, burung itu masuk ke dalam mesin pesawat di mana itu adalah putaran 14.000 RPM lebih kurang lebih ya, dengan panas lebih dari 2.000 derajat, burung itu akan hancur dan jadi abu gitu. Apakah seperti itu, Bu? Enggak ternyata ya? Enggak. Jadi contohnya gini ya, misalnya ada burung beratnya sekitar 5 kg ya. Lalu dia bergerak relatif terhadap pesawat yang mungkin kecepatannya sekitar 275 km per jam. Iya, Nah, baik. itu impact yang dihasilkan oleh tabrakan itu tuh setara dengan berat benda yang jatuh, berat benda 1 ton yang jatuh dari ketinggian 3 meter. Jadi itu impactnya itu besar banget. Sama aja menabrak sebuah benda 1 ton. Yes. Jadi Baik, bayangkan baik, baik. kalau misalnya impact sebesar itu terkena windshield atau kaca depan pesawat, itu akan menyebabkan kaca pesawat itu akan retak. Oh. Atau lalu atau misalnya ketemu dengan badan pesawat ya, fuselage, itu bisa menyebabkan badan pesawat itu bisa penyok atau bisa juga retak gitu. Kalau masuk ke mesin pesawat, Bu? Nah, itu lebih bahaya lagi, Mas. Loh, lebih bahaya lagi. Betul. Luar Nah, kalau- biasa. Jadi ada beberapa kasus burung terhisap ke dalam. Jadi kalau mesin pesawat ya, khususnya mesin pesawat jet, Jet, iya. itu kan nggak seperti pesawat mesin mobil ya yang tertutup rapat Betul. dengan kap gitu Dia ya. butuh asupan udara yang banyak. Betul. Heeh. Ya betul, dia butuh udara untuk pembakaran. Nah, kalau yang masuk bukan udara tapi burung, Iya, ya. maka itu si burung akan menyebabkan kerusakan pada mesin. Itu yang minimalnya ya. Kalau yang bahayanya mesin akan mati saat down. Waduh, bahaya sekali ya, Bu, Dan ya. itu pasti akan membahayakan keselamatan penerbangan. Sebenarnya nih kalau misalnya ngomongin tadi apa yang dikatakan sama Bu Minda, bird strike itu bisa kejadian itu di ketinggian berapa sih, Bu? Biasanya yang udah-udah, Bu. Oh, biasanya ya. Kalau biasanya tuh dari penelitian ya, dari penelitian IQ, biasanya itu kejadian gangguan burung itu terjadi di sekitar bandar udara ya. Oh, Pada justru iya. dibanyakan di bandar udara. Iya, jadi sekitar apa namanya ketika dia take off dan landing. Iya, iya. Ya, begitu. Jadi kecil sekali kemungkinan di atas, tapi lebih banyak terjadi adalah di sekitar bandar udara justru malahan ya, Bu ya. Ya, ketika pesawat melakukan fase lepas landas dan ketika landing. Baik. Bu, sebenarnya udah pernah ada nggak sih kejadian kayak bird strike ini di dunia gini nih? Banyak sekali ya, Mas. Masa sih, Bu? Iya, Oh ya? Iya, banyak sekali. Baik, betul. baik. Ya, sebenarnya burung atau objek terbang di udara itu udah dikenal sebagai hazard ya, bahaya terhadap Hazardous, penerbangan. ya, iya. Yes, hazard ya. Lalu mulai dari pesawat pertama kali diterbangkan, nah itu sudah dikenal sebagai hazard. Nah, kecelakaan fatal pertama itu justru terjadi pada tahun 1912 ya. Itu menewaskan pilotnya untuk sendiri ya. Untuk sendiri aja Oke, gitu ya. Nah, untuk yang pesawat komersial Baik. itu kejadian yang paling fatal itu
kecelakaan Ethiopian Airlines ya pada tahun 88, di mana pesawat menabrak burung pada saat fase take off, lalu 2 mesinnya mati, kemudian pesawat crash landing gitu, lalu ada 31 penumpang yang tewas di situ. Fatal itu ya, Bu Minda sefatal ya. itu. Wah. Nah, kalau yang di Indonesia pernah juga nggak terjadi nih, Bu? Aduh, kok jadi merinding ya. Baru take off tiba-tiba gagal itu gara-gara burung itu kan. Iya betul. Oh, iya. Kalau Indonesia sebenarnya banyak sih, Mas. Mungkin nanti bisa Pak Yusron jelaskan ya. Tapi sayangnya kejadian bird strike ini banyak yang tidak terdaftar gitu, yang tidak tertulis. Tercatat begitu. Tercatat betul. Tapi ada beberapa sih yang kami catat di sini, ada yang sering terjadi itu di Surabaya ya Pak Yusron ya. Baik. Surabaya ada beberapa yang bandaranya burungnya lumayan banyak gitu ya populasinya. Baik. Bu Minda, ini sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap pengendalian burung di bandara dan sekitarnya agar tidak mengganggu penerbangan, Ibu Minda? Iya, sebenarnya kalau di dunia penerbangan kita punya organisasi sebagai acuan ya, itu namanya IQ, International Civil Organization Aviation. Nah itu IQ itu sudah mewajibkan seluruh negara anggotanya termasuk Indonesia ya, untuk melakukan tindakan preventif dan antisipatif dengan mengontrol dan mengendalikan populasi burung sebagai upaya mendasar dalam mengatasi gangguan burung. Nah itu IQ sudah mewajibkan. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya juga sudah mengeluarkan peraturan ya, melalui peraturan menteri dan Skep Dirjen gitu ya. Peraturan menteri yang mengatur tentang pengendalian burung itu ada di peraturan menteri nomor 83 tahun 2017. Itu tentang peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 139 section 139.075 tentang manajemen bahaya hewan liar. Oh, baik. Ini menarik nih. Saya mau tanya sama Pak Yusron nih, Pak Yusron. Sebenarnya kalau kita ngomong gangguan burung tadi seperti yang Bu Minda bilang itu, apakah di setiap bandara itu memiliki karakteristik tersendiri terhadap hewan burung ini? Apakah jenisnya sama atau berbeda-beda dari setiap bandara satu ke bandara lainnya? Dan bagaimana cara metode penyelesaiannya nih, Pak Yusron? Baik. Setiap bandara tentu berbeda jenis ya. Tapi beda ya? Berbeda jenis. Tapi secara umum di Indonesia itu Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali itu relatif sama. Baik. Ada beberapa jenis yang khas namanya endemik pulau tertentu. Itu berbeda. Gitu kan. Berbeda ya. Ya, kemudian permasalahan di setiap bandara itu pemetaannya harus dibedakan karena tidak sama masalahnya. Beda juga, beda jenis burung, beda cara pengendaliannya ya. Pertama itu, yang kedua juga pemetaan masalah setiap bandara juga berbeda karena lokasi tidak sama gitu kan. Baik. Ya. Nah, ngomongin survei dong, pasti Pak Yusron pernah melakukan survei. Ya. Ini di bandara mana aja? Kami melakukan penelitian di 4 bandara. Pertama Kuala Namu di Medan. Ya. Kenapa Kuala Namu? Karena kita dapat informasi banyak kejadian. Oh, informasi yang masuk ya. Ini berdasarkan informasi yang masuk. Betul. Ya? Baik. Yang kedua Soekarno-Hatta. Ketiga Jogja. Baik. Dan keempat Ngurah Rai di Bali. Ya. Baik. Ini menarik banget nih. Di Kuala Namu itu jenis burungnya apa? Ada apa yang Pak Yusron dapatkan dari survei? Kami selama penelitian di sana mengamati dan teramati ada sekitar 45 jenis burung sekitar bandara. 45 jenis burung, baik. Ya. 23 diantaranya itu berseliweran di dekat runway. Oke. Baik. Runway itu tempat jalannya pesawat ya. Betul. Baik. Betul. Lalu? Meskipun barangkali nanti kita akan ada semacam ranking dari jenis burung yang kita amati itu berdasarkan tingkat keberbahayaannya. Baik. Nah, yang kecil mungkin bisa diabaikan, tapi kalau yang kecilnya ribuan juga berbahaya gitu. Baik. Gitu. Baik, ini menarik sekali. Tadi sempat Pak Yusron bilang ada banyak sekali spesies yang beredar nih burung-burung di sepanjang seputaran Bandar Kuala Namu. Nah, sebenarnya metode penelitiannya seperti apa sih, Pak Yusron? Baik. Secara umum kita penelitian anti bird strike itu ada 2 kajian. Ya, pertama kita mengamati jenis burung di dalam bandara. Baik. Yang kedua di luar bandara. Yang di dalam bandara bagaimana caranya supaya burung tidak datang gitu. Itu yang terpenting. Yang kedua di luar bandara apakah memang
habitat burung itu terjaga atau enggak. Kalau udah mulai terdegradasi atau rusak, ya dia mencari tempat yang aman untuk mencari makan dan berbiak gitu. Baik. Jadi, nah kemudian dalam bandara sendiri kita akan meneliti ada 4 penelitian di dalamnya. Pertama, jenisnya apa burung tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, jenis itu apakah lokal atau migrasi burung. Sebentar, migrasi ini berarti memang burung benar dari luar Indonesia kah? Betul. Oke, baik. Setiap mulai Agustus sampai Februari itu mereka datang ke Indonesia. Dari belahan bumi utara dan dari selatan. Itu kemarin jauh sekali itu ya. Baik. Kita temukan salah satu jenisnya itu dari Mongolia. Baik. Kemudian setelah itu pola terbangnya. Apakah dia benar-benar di bandara atau dia keluar masuk bandara? Ya, yang kemudian yang terakhir, burung tersebut sebenarnya habitatnya di mana sih? Biasanya seperti apa? Gitu. Baik. Nah, yang terjadi di Kuala Namu ini kebanyakan burung turis apa burung lokal ini? Nah, makanya kita penelitiannya 2 kali, Pak. Oh iya, waktu baik. sebelum musim migrasi dan pada musim migrasi. Itu bulan apa aja? Nah, kemarin kita sebetulnya agak sedikit telat ya. Kemarin itu kita masuknya Agustus, sudah ada beberapa yang sebutnya burung-burung apa namanya yang memulai lah gitu, sebagai ada beberapa jenis mereka sudah datang gitu kan, meskipun hanya sedikit beberapa ekor, dan itu biasanya ya bisa kita abaikan lah gitu. Nah, kemarin kita pas bulan migrasi itu mulai sudah banyak yang datang gitu kan. Oh, jadi kebanyakan pendatang ini ya, burung imigrasi berarti ya Pak Yusron ya. Kalau sudah ada bicara migrasi burung itu karena mereka datang juga tidak sedikit. Kan ada persaingan. Baik. Lahan, persaingan makanan. Persaingan rantai makanan. Makanannya dan juga lahan dia. Nanti untuk roastingnya, untuk tidur istirahatnya di mana begitu. Iya. Baik. Tadi Bandara Kuala Namu, saya jadi penasaran sama Bandara Soekarno-Hatta International Airport. Iya. Ada apa aja di situ? Nah, inilah yang sedikit kita mendapatkan data yang cukup mengejutkan gitu. Dan dari semua bandara itu Soekarno-Hatta yang menempati yang tertinggi untuk kejadian bus strike. Ya. Baik. Kenapa? Karena penerbangan juga sangat banyak ya. Runway-nya ada 3 sekarang. Baik, iya. Normalnya 1.500 penerbangan setiap hari. Kemarin kita baru 40% tuh 500-600 kali penerbangan. Itu kan kemungkinan terjadinya untuk bus strike itu juga tinggi kan. Ya, karena lalu lintas yang sangat padat ya. Padat. Kemudian juga lingkungan sekitarnya itu sudah mulai terdegradasi ya. Pantai-pantainya udah mulai berubah. Jadi pemukiman ya Pak? Pemukiman, tambak dan sebagainya. Ekosistem terganggu di sini berarti Pak ya? Betul. Yang kemarin terakhir penelitian minggu kemarin kita, justru bandara itu burung-burung pada datang ke bandara. Iya. Baik. Ada sekitar 300 ekor jenis kuntul dari 3 jenis itu mereka. Kuntul? Iya. Baik. Ke bandara. Ada 2 lokasi di bandara di mana dari luar tuh datang. Begitu. Kenapa mereka datang ke bandara? Apakah mungkin mereka ini merasa ini lebih sepi, ataukah memang di situ memang ada sumber makanan nih, Pak Yusron? Kalau mereka datang ke bandara sore hari berarti dia mau tidur yang itu. Oke, sarang berarti ya? Iya betul. Mereka mencari makan di luar kan. Nah, tapi nggak punya tempat untuk kembali. Baik. Artinya dia ada 2 hal di satwa itu, mereka mencari makanan dan keduanya keamanan. Ya, kemungkinan di luar sudah yang tadinya tempat dia istirahat sudah ada. Gitu. Berarti lebih nyaman sebenarnya, nyaman dan aman. Betul. Di dalam bandara, Betul. mungkin karena banyak security mungkin Pak ya, jadi aman. Salah satu. Banyak turis mungkin. Baik. Saya sampai nggak menyangka nih Pak bahwa Bandara Soekarno-Hatta International Airport ini urutan tertinggi ya. Lantas bagaimana dengan Yogyakarta? Nah, ini Yogyakarta menarik karena apa? Yogyakarta itu bandaranya baru dioperasikan Pak. Iya. Jadi kejadian bus strike belum ada, tetapi kita kemarin pas penelitian kita menemukan ada bus strike, 1 burung bus strike. Itu jenis migran itu cerek Mongolia, itu dari Mongolia. Karena kalau migran itu kan apa namanya, mereka tidak, yang penting aman di mana aja, yang penting aman bagi mereka. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang menarik itu jadi justru yang namanya Bandara Internasional Yogyakarta itu adalah lokasi atau site-nya tempat burung migrasi.
Sepanjang itu adalah tempat mereka, data-data yang sebelumnya begitu. Baik. Ini menarik ya. Betul. Masing-masing bandara ini punya problematika yang unik masing-masing. Nah, ini nih Denpasar. Nah, Denpasar apalagi ya karena lahannya sempit ya. Jadi mereka burung itu beberapa memang mereka sudah nyaman tinggal di bandara ya, mencari makan terutama. Apalagi dekat pantai mungkin ya, Pak. Apalagi seperti itu. Nah, salah satu contohnya bahwa sebetulnya mereka tuh aslinya itu bukan di bandara, bukan di lokasi bandara, tapi mereka ada satu tempat misalkan ada namanya lagun, air dan sebagainya. Mereka makan ikan di sana banyak. Rupanya sedikit mereka bersaing, nggak ada tempat lagi ya tempatnya. Baik. Nah, ini kan dari semua apa yang disampaikan oleh Ibu Minda dan Pak Yusron ini kan benar-benar sangat berbahaya sekali ya. Di sisi lain kita juga harus memikirkan mengenai kelestarian hewan. Betul. Gitu kan. Anti bird strike ini sebaiknya lebih baik optimalnya itu dilakukan bagaimana bentuknya sih, Kang Yusron? Ya. Jawabannya kita belum menemukan yang kita anggap sebagai yang cespleng gitu ya. Iya. Kami meneliti itu rapid assessment, jadi memang kayak rapid test itu. Kita sebentar. Australia punya data itu 30 tahun, Pak. Baik. Nah, kita minimal 3 tahun nanti ada terpetakan terbang dari mana, jenisnya apa. Nah, nanti kita akan mengeluarkan buku nanti dengan Puslitbang jenis-jenis yang sesuai ranking sesuai di lokasi di mana burung tersebut berada gitu. Biar pilot, airnav, petugas yang lain juga paham gitu. Baik. Nah, dari hasil penelitian ini, siapakah penerima manfaat? Banyak betul ya. Bu Minda silakan, Bu. Bu Minda mungkin. Bu Minda dulu. Baik. Jadi kalau dari penelitian ini kami berharap bisa membantu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Baik. Lalu kemudian bisa memberi masukan juga rekomendasi kepada operator bandar udara bagaimana cara pengendalian burung. Lalu kemudian yang pasti nanti efeknya akan berdampak ke maskapai ya, karena maskapai yang menjalankan ini ya. Kalau misalnya burung di suatu bandara terkontrol, maka kejadian bird strike akan terkontrol juga gitu. Baik. Pak Yusron. Oh iya, pasti semua membutuhkan punya kepentingan untuk ini ya. Terutama salah satunya ya yang Ibu bilang tadi maskapai. Terakhir 2014 yang lalu AirAsia di Surabaya kena bird strike, satu blok pesawat harus ganti. Kerugiannya cukup besar secara nominal, itu satunya 8 juta US, 150 miliar rupiah. Iya. Secara umum gitu kan. Yang keduanya juga ada indikasi lain lah bahwa mereka itu kalau terjadi bird strike, bayangkan orang mau terbang nggak gitu kan? Iya betul. Jadi mereka bukan kita memberikan ketakutan, tapi memang kenyataan seperti itu ada. Saya penasaran nih, sampai saat ini apa yang dilakukan di setiap bandara yang tadi Pak Yusron sebutkan gitu untuk mengantisipasi bird strike ini? Saya lihat Angkasa Pura udah mulai melakukan antisipasi. Seperti di Kuala Namu, mereka selain dengan alat-alat pengusir, ada mereka menggunakan laser untuk mengusir. Juga mereka melakukan penanaman di sekitar hutan bakau di Bagan Percut namanya itu. Sudah dilakukan dan mereka melakukan upaya-upaya pengamatan setiap hari. Baik. Di Bandara Soekarno Hatta sudah mulai, mereka sudah punya organisasinya yaitu Wildlife Management, mereka sudah punya. Baik. Meskipun barangkali orangnya belum cukup. Baik, dari penelitian ini apa yang Bu Minda harapkan? Oke, kami sebagai lembaga penelitian ya, maka harapan kami yang utama adalah bahwa penelitian ini bermanfaat. Bermanfaat bagi stakeholder di dunia penerbangan, khususnya yang tentang bird strike ya, bisa menjadi rekomendasi bagi operator bandar udara untuk mengendalikan satwa khususnya burung di sekitar bandar udara. Baik. Terima kasih Bu Minda. Dan Pak Yusron? Ya, kalau saya berpendapat begini, jadi kesimpulannya bahwa kita harus berbagi. Burung pun penting buat kehidupan manusia, gitu kan. Dan juga burung pun juga bisa berbahaya buat manusia dan untuk penerbangan.
Harapannya adalah bahwa semua harus terlibat penuh itu kan di dalam kegiatan anti bus strike ini. Masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan juga masyarakat itu sendiri. Itu harapan kami. Baik, Bu Minda, Pak Yusron, terima kasih atas waktunya. Dan keselamatan di dalam dunia penerbangan merupakan syarat mutlak. Namun juga harus menjaga kelestarian satwa dan juga ekosistem. Anti bus strike ini memerlukan sinergitas dari berbagai pihak agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan itu tadi ngobrol seru alias ngobrolin jurnal seru bersama saya Tony Nugroho. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalam.